Teman-teman, saat ini kita bersekutu di tempat ini untuk bersama-sama mensyukuri cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan teramat baik bagi kita semua dalam masa pandemi ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita bergumul sendiri menghadapi segala tantangan di masa ini. Kita yang juga akan menghadapi tantangan di hadapan kita, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ingatlah bahwa Dia selalu menyertai kita. Mari kita memuji Tuhan. PKJ 13, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, kumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, kumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, kumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Ibadah saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selamanya. Kami malu ya Allah, berjumpa dengan Engkau dalam keberdosaan kami. Kami seringkali jatuh dalam dosa-dosa yang sama dan kami lalai untuk serupa seperti-Mu. Seringkali kami menganggap diri kami paling hebat, paling pintar, dan kami seringkali melupakan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang di hadapan-Mu, kami menyadari pelanggaran kami. Kami lemah, kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. KJ 460, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8 hingga 10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. KJ 64. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi riuh menyelam, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku berteduh bagiku dicurahkan oleh Putra darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Apabila nanti Kristus memanggilmu, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Mari saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersatu hati saat ini di saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang juga menuntun kami, supaya firman yang kami dengar tidak berlalu, namun dapat juga kami pahami dan kami lakukan. Kami percaya Tuhan, di saat kami berjalan bersama-Mu, banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak tantangan dan kesulitan yang kami hadapi ke depan, mampu kami lewati bersama-sama dengan-Mu. Maka biarlah firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, juga merangkul dan membuka hati kami terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang.
Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat dan mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Shalom, teman-teman SMAK 2 penabur yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini kita saksikan video berikut ini untuk mengawali khotbah. Some friends and I decided that we wanted to go and explore Europe, but the places that we wanted to go were not necessarily wheelchair friendly. I think it was just kind of the logic of how do we carry them and still have our arms free. The practical challenges of 4 guys trading off carrying 75 pounds on their back and finding the right balance of time and duration of doing that. It was really cool to be able to travel and wander around and not have to worry about where I could go. Nothing was really out of bounds or out of reach. Getting to spend 3 weeks with the friends that I have was awesome. I mean, the fact that they carried me. We left my wheelchair in the Atlanta airport, so they were really carrying me the whole time. You can imagine the kind of guys that would do that. The parts that I linger on most in my memory would be the quiet times with the group of friends, sitting by the water, watching the sunset. We reached out to Joyder again and said, "Hey, more people want this. What if we come up with a new backpack together?" And so that's what we've been doing since then. What works for me may not work for someone else, and so we want it to be as adjustable and versatile for as many different needs as possible. We'll take some backpacks and then we'll really just spend time with the kids to show them that there is a future and a hope in their situation. It's kind of our MO, if you will, on this trip. I just don't know where I would be without them, both physically and emotionally. People helping people, that's where true accessibility
comes from. Ya, itulah teman-teman kisah mengenai Kevin Chandler yang kita lihat bagaimana dia sangat kesulitan ya karena bentuk tangan dan kakinya yang mengecil. Jadi dia tidak bisa berjalan, harus menggunakan kursi roda, dan kita lihat tadi betapa terbatasnya Kevin di dalam menjalani kehidupannya. Namun tadi ada satu quote yang sangat-sangat kuat sekali, powerful sekali, dan saya rasa sangat cocok bagi kita semua saat ini, saudaraku. People helping people, that's true accessibility. Manusia membantu manusia, itulah akses terbuka yang sebenarnya. Nah, teman-teman, ini yang disebut dengan walking together yang sebenarnya. Di saat ada teman yang bahkan tidak mampu berjalan, sekarang tidak boleh lagi loh disebut dengan orang cacat. Kita menyebutnya dengan lebih halus, difabel atau kaum disabilitas. Nah, kita lihat banyak sekali juga di dunia ini teman-teman kita sebagai kaum difabel. Mereka yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, dengan berjalan bersama, seharusnya batas-batas itu mampu dilampaui atau dilewati. Dan itu terbukti. Dan dibuktikan oleh Kevin bersama dengan teman-temannya. Teman-teman, inilah juga yang dialami oleh orang lumpuh dalam firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana orang lumpuh itu bersama dengan teman-temannya juga melampaui batas yang ada. Tempatnya penuh, orang banyak, nggak bisa berjumpa dengan Yesus bahkan secara langsung karena penuh. Tapi akhirnya batas-batas itu dapat dilampaui bersama dengan teman-temannya. Mereka membuka akses bagi orang lumpuh itu supaya dapat bertemu Yesus. Itu karena ada orang lain yang membantu, yang berkolaborasi. Kalau sendiri mungkin nggak bisa atau nggak mungkin, tapi bersama itu menjadi mungkin. Kalau sendiri impossible, saat bersama menjadi possible. Punya kemungkinan untuk terbuka jalan tersebut. Nah, kita melihat juga teman-teman hasil dari kolaborasi Kevin dengan teman-temannya tadi. Dia bisa berkeliling dunia dan ada kampanye yang disuarakan di situ. Ya, kita lihat ya bagaimana kesetaraan dan juga semangat memberikan harapan kepada banyak orang, khususnya kaum difabel, untuk tetap berharap bahwa mereka juga mampu melewati batas-batas yang ada, memiliki akses-akses dan semakin terbuka. Menarik juga kalau diperhatikan, ternyata Kevin juga bekerja sama dengan satu brand merek tas Deuter untuk membuat tas yang bisa menggendong manusia dengan posisi yang nyaman, aman, dan kuat. Kita lihat, ternyata berjalan bersama bisa berwujud seperti itu dan berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang jauh-jauh lebih baik, teman-teman. Nah, tentu kita nggak mau bicara hanya berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi. Come on, next level apa? Next level dari kolaborasi sebetulnya bicara soal iman, teman-teman. Kalau kita lihat kisah pada hari ini, bagaimana orang lumpuh itu dibantu oleh keempat temannya, itu tidak sekedar karena kekuatan mereka saja yang mampu menggotong bersama-sama, lalu membawanya ke atas dan diturunkan perlahan-lahan, tapi juga karena iman. Kita perhatikan di ayat yang 5 dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, ya, bukan iman si orang lumpuh saja, tapi iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu,
"Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, dari sini teman-teman kita dapat belajar bahwa ternyata iman itu juga punya daya, dan betapa dahsyatnya di saat dalam kolaborasi itu mereka bersama-sama beriman, punya tujuan yang sama. Mereka meyakini bahwa Yesus mampu menyembuhkan teman mereka. Itu iman dari keempat orang ini. Maka mereka upayakan dengan sekuat tenaga, energinya mereka berikan kepada sahabat yang lumpuh ini. Dan mereka percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Dari sini kita dapat belajar bahwa untuk mencapai goal, tujuan, harapan kita di dalam sebuah teamwork atau sebuah kolaborasi, diperlukan yang namanya keyakinan. Kita perlu yakin bahwa kita bisa mencapai itu. Kita percaya bahwa kita mampu bersama-sama menyelesaikan tugas ini. Menyelesaikan tujuan, mencapai harapan, cita-cita kita bersama. Ada keyakinan. Nah, ini kalau dalam bahasa Kristen disebut iman. Karena dalam mencapai itu tidak hanya kita saja dengan teman teamwork kita, tapi juga bersama-sama dengan Yesus Kristus yang kita imani. Disitulah kolaborasi next level. Meningkat karena kita selain punya keyakinan, kita percaya bahwa Tuhan akan juga menolong kita mencapai tujuan kita. Dan dari firman Tuhan ini juga kita dapat belajar, teman-teman, bahwa yang namanya working together itu tidak harus seragam kok. Tidak harus punya skill atau kemampuan yang sama baru kita bekerja sama. Tidak perlu begitu. Kolaborasi adalah kita bekerja bersama-sama dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi ini bukan soal siapa yang terhebat di dalam kelompok itu, tapi bagaimana kita dapat mengerjakan bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita yang berbeda-beda. Ambil contoh saat teman-teman main Mobile Legends. Apakah teman-teman masih main Mobile Legends? Kita lihat ada banyak karakter yang berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Ada tank, ada fighter, ada marksman, ada support. Di mana mereka punya kelebihan dan juga punya kelemahannya masing-masing. Nah, untuk bisa memenangkan sebuah game, sebuah pertandingan, mereka harus bekerja sama. Dan kemenangan mereka ditentukan seberapa solid, seberapa kuat kolaborasinya untuk saling menolong, menopang yang lemah. Situasi ini, marksman harus mundur, fighternya harus maju. Dan segala strategi di dalam permainan Mobile Legends kita lakukan. Teamwork ini, di saat teamworknya makin solid, makin kuat, maka kemenangan itu juga semakin mudah didapatkan. Jadi teman-teman, kalau bicara kolaborasi, working together, jangan nunggu skillnya sama dulu. Jangan nunggu kemampuannya sama dulu. Gue mau satu tim sama orang-orang yang kemampuannya itu selevel sama gue. Apakah hasilnya pasti memuaskan? Belum tentu loh. Karena di dalam kemampuan sama ada juga kekurangan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata setiap kita itu berharga, teman-teman. Dan di dalam kolaborasi, yang sama itu adalah kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Kita sama-sama memiliki keunikan yang berharga. Dan itu berguna bagi sesama kita. Every person is unique. Itu kita pegang, teman-teman. Bahwa di dalam kolaborasi itu ternyata ada sebuah keunikan yang terjalin bersama-sama. Nah, di saat kita sudah berkolaborasi dan mencapai apa yang kita harapkan, teman-teman, kita sudah working together,
tidak mudah nih kadang, karena dalam jalan bersama kadang menghadapi tantangan, menghadapi hambatan. Ada angin kencang, ada orang yang di saat kita jalan bersama-sama tuh orang-orang di sekitar kita itu ngerasain kita, betul nggak sih? Kesel nggak sih lu kalau kita lagi berjalan sama nongkrong gitu ya, sama temen kita ke mall atau pergi kemana, lalu ada orang-orang di sekitar yang coba ngomongin kita gitu ya. Mungkin kita dengernya hanya bisik-bisik atau bahkan mungkin kita nggak denger apa-apa, tapi postur orang-orang di sekitar kita membisikkan sesuatu. Nggak nyaman, betul ya? Nggak nyaman. Kita merasakan dinyinyirin itu nggak enak. Nah, dalam kita berkolaborasi dan kita sudah menghasilkan sesuatu, berkarya dalam mencapai kolaborasi kita, terkadang netizen-netizen yang kontra itu muncul. Netizen-netizen yang nyinyir itu muncul. Entah dia mencela hasil karya kita, dia ngasih tahu, oh ini, kurang itu, mengatakan negatifnya luar biasa bagi kita, atau bahkan coba ngejatuhin anggota tim kita. Ada si A sih di situ, makanya jelek. Ada si B sih di situ, ini nih, biang keroknya nih, yang menyebabkan hasilnya nggak maksimal tuh. Nah, teman-teman, hal itu ternyata juga dihadapi Yesus. Yesus juga dinyinyirin, bahkan oleh para pemuka agama waktu itu. Saat orang lumpuh itu mulai diturunkan dan ada di hadapan Yesus, lalu Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu, mereka pada ngomongin Yesus, emang siapa sih dia bisa mengampuni dosa? Ternyata orang-orang Farisi ahli Taurat itu yang notabene adalah pemuka agama malah nyinyirin Yesus, meragukan kuasa Yesus. Mereka tidak bersyukur bahwa orang itu sudah diampuni, atau mereka tidak berharap bahwa orang itu nanti akan disembuhkan oleh Yesus. Positive thinking kayak gitu ya, daripada nyinyirin orang. Tapi toh ternyata Yesus juga mengalami itu. Orang sekali beryesus juga mengalami nyinyiran. Di dunia ini teman-teman, apalagi dunia medsos zaman sekarang, selalu ada pro dan kontra. Everything ya, semua karya, apa yang kita buat, konten-konten di medsos kita, di TikTok, Facebook, ataupun Instagram kita, story kita, ya ada aja yang mencela, ada aja yang nggak suka. Anggaplah itu sebagai anjing menggonggong teman-teman, atau bahkan menjadi hal yang bagus. Mungkin nggak semua kan kritikan itu jelek. Kadang ada yang bersifatnya membangun. Oh iya ya, betul juga ya. Memang ada kekurangan di sini, yuk kita perbaiki sama-sama. Nah, di dalam working together bukan lagi soal saya teman-teman, tapi soal kita. Bicara working together ya, namanya juga working together ya, berjalan bersama. Maka fokusnya bukan lagi ke saya nih, tapi ke kita. Dan kita juga kadang suka sebel ya, ada di dalam tim, ada di dalam kelompok, atau dalam pertemanan kita, di saat sudah mencapai sesuatu, achieve sesuatu, berhasil dalam sesuatu, siapa dulu? Gua. Atau bahkan di saat kita mengalami sesuatu di dalam kerja tim kita, entah itu kesalahan, ataupun bahkan kegagalan, ya. Nah, gara-gara elu sih, semua gara-gara elu. Kita menyalahkan orang lain. Yuk, kita ubah mindsetnya teman-teman. Kalau kita bicara working together, kita berkolaborasi bersama dengan teman kita, jangan fokusnya kepada saya atau kamu, tapi kepada kita. Di saat kita sudah berhasil mencapai sesuatu, katakan, guys, thank you ya. Akhirnya kita berhasil. Kita berhasil. Waduh, kalau kita ngalami sesuatu, guys, ini kesalahan kita sama-sama. Yuk, kita perbaiki juga sama-sama. Nah, itu teman-teman, hal yang baik di saat kita berkolaborasi, entah nanti dalam tugas teman-teman, entah dalam project, entah dalam aktivitas pelayanan bersama dengan teman sebagai tim. Gunakanlah kacamata kita. Jangan saya, jangan kamu.
kita. Mari kita kerjakan sama-sama. Di pandemi ini teman-teman, di tahun 2020, mungkin tahun lalu, ada sebuah karya kolaborasi yang menurut saya cukup epic. Yang dibuat oleh teman-teman GKI dari YMC, Youth Music Community GKI, dan GKI Orkestra. Ini dua kelompok komunitas musik yang orang-orangnya sebetulnya berbeda, tapi punya relasi yang cukup kuat. YMC, Youth Music Community, yang biasanya background-nya band gitu ya, bersama dengan GKI Orkestra, benaran orkestra teman-teman. Nah, mereka berkolaborasi dalam sebuah lagu, dan menurut informasi yang saya dapatkan ada sekitar 50 anak muda yang terlibat di situ. Ada sekitar 18 jenis alat musik dan paduan suara yang dibagi dengan 4 suara. Nah, mari kita saksikan karya kolaborasi YMC dan GKI Orkestra ini.
Nah, teman-teman, indah bukan? Pandemi ini mungkin menjadi hambatan. Pandemi ini mungkin melumpuhkan kita sehingga kita nggak bisa sekolah onsite, kita harus sekolah secara online, melumpuhkan kita, membatasi kita. Tapi teman-teman, yuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan sesama. Yuk kita berkolaborasi. Kita percaya kita bisa melewati pandemi ini dan kita bisa mengatasi dengan berbagai macam solusi. Dan apa yang akan kita capai sama-sama, kita percaya kita bisa. Yes, we can. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ini marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersatu hati saat ini kami berdoa bagi proses belajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Setiap perjalanan bersama yang kami lakukan bersama teman-teman, bersama dengan Bapak Ibu Guru, dan kolaborasi-kolaborasi yang kami buat dari lingkup terkecil sampai hal yang menurut kami besar ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau bimbing kami. Kami percaya di saat kami berjalan bersama, kami dapat mengatasi banyak rintangan. Kami dapat membuat karya yang memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan biarlah kami juga dapat menjadi sahabat kami di tengah segala kondisi kekurangan mereka. Biarlah berjalan bersama juga mampu mengangkat saudara-saudara kami dan akhirnya kami dapat berjalan bersama-sama. Kami berdoa juga Tuhan bagi program dari SMA SMAK 2 ini Tuhan. Kiranya setiap rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Kami percaya setiap orang yang bekerja di dalamnya Engkau sertai dan Engkau beri kekuatan. Kami juga berdoa bagi setiap kesehatan siswa, guru, dan orang tua di tengah-tengah pandemi ini. Engkau yang menjaga kami yang sedang isoman saat ini, Engkau pulihkan ya Tuhan. Kami percaya melalui pertolongan tenaga medis, melalui obat-obatan, makanan yang menjadi asupan, dan juga istirahat yang dilakukan mampu memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemimpin kami kiranya dapat fokus untuk dapat menyelesaikan pandemi ini dan juga setiap kebijakan yang dibuat benar-benar dipikirkan masak-masak sehingga memang bermanfaat dan berfaedah bagi masyarakat saat itu disahkan atau diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Terlebih kami berdoa juga bagi orang tua kami di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah ini. Biarlah Engkau juga beri kesehatan bagi mereka di saat mereka bekerja. Dan jangan sampai Tuhan kami sebagai anak-anak juga kekurangan kasih sayang. Biarlah orang tua kami juga memperhatikan asupan cinta kasih yang kami butuhkan. Kami serahkan Tuhan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini teman-teman, Bapak Ibu Guru, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.